Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian NR Group yang insya Allah pada hari ini Minggu 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 2021 akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan Abdullah LC dengan tema keutamaan sifat qanaah. Kepada Ustadz Nur Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nisman nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati segenap para asatidz, para guru, para jemaah sekalian, khusus pada Mas Reza selaku MC pada kesempatan malam hari ini dalam pertemuan kajian rutin Zoom NRA. Mudah-mudahan di malam yang penuh keberkahan ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta hidayahnya. Malam hari ini kita akan membahas satu materi yang sesungguhnya materi ini sudah sering barangkali kita dapatkan, namun tidak ada salahnya kita mengulangi. Karena memang manusia itu harus diulang dan diulangi agar supaya masuk ke dalam hatinya. Kalau kenapa kita bertanya di televisi atau di radio ataupun di mana-mana sering ada yang namanya iklan, diulang dan diulang. Baru sebentar diulang lagi, diulang, itu tidak lain adalah untuk mengingatkan. Dan malam hari ini kita akan mengambil materi yang sederhana, tapi sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu tentang sifat qanaah dan keutamaan dari qanaah dan keutamaan sifat qanaah. Dari qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ilfa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Para jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita betapa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di amal. Para jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu yang senantiasa qanaah, senantiasa merasa cukup, umat yang senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Ya. Baik itu bentuknya, baik itu rizkinya, baik itu ajalnya dan lain sebagainya. Ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di antara mereka ada yang kekurangan. Padahal mereka sudah berusaha habis-habisan, tapi tetap saja kehidupan mereka dalam kekurangan. Kehidupan mereka dalam kemiskinan. Yang tentunya itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kehidupan mereka yang tentunya itu sudah ya. Makanya enakan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir menjadi orang kaya. Pasti orang akan berpikir begitu. Padahal tidak semua orang kaya berbahagia. Banyak di antara orang-orang pasti orang kaya, padahal orang kaya berbahagia. Banyak orang kaya yang pada akhir hidupnya mereka akhirnya malah bunuh diri. Kenapa? Karena terlalu kaya. Mereka sudah bosan dengan gemerlapnya hidup dunia. Tentang seorang kaya raya. Kehidupan dia tiap hari dihabiskan untuk menghabiskan hartanya. Tapi
harta tidak habis-habis. Pada akhirnya untuk habis. Dia bunuh diri dengan memegang secari kertas, kata, "Mama, aku sudah bosan hidup." Sehingga yang secari kertas, akhirnya dia mengalami satu kondisi yang maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tercukupi semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ternyata meleset ya. Karena pada hakikatnya yang menjadikan orang itu bahagia adalah bukan karena banyaknya harta. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, laisal ghina an kasratil, karena kekayaan itu dihitung ataupun diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya kekayaan yang kita miliki. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Yang dimaksud adalah rasa qanaah. Rasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang. Mengingatkan kita dan mengajarkan kita. Bahkan dalam satu doanya Rasulullah SAW berdoa, dan selalu berdoa Rasulullah SAW dan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang satu, berdoa Rasul mengajarkan kepada kita agar kita menjadi qanaah. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la a'udzu la yakhsha wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Dan yang ketiga adalah wa nafsin la tashba, dan ialah jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah adalah puas-puasnya. Wadah, betapa pentingnya kita menanamkan jiwa qanaah di dalam diri kita, karena kalau kita sudah bisa qanaah, kita bisa ikhlas, kita sudah bisa menerima dari apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita. Kita akan senantiasa merasa bahagia. Karena min asbabil sa'adah, salah satu yang menjadikan kita bahagia adalah merasa iri dengan orang lain, tidak merasa hasad, sehingga hati kita senantiasa dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang senantiasa qanaah dalam hidupnya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu faedah kalau kita sudah bisa menanamkan di dalam diri kita rasa qanaah ataupun rasa cukup ya, maka Allah akan cintai kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dalam kehidupan dunia ataupun dalam urusan dunia kalian, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia, artinya di antara kalian ada di antara kalian yang kaya raya atau lebih atau banyak hartanya, maka niscaya akan dicintai oleh manusia. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, bagaimana kita berusaha menanamkan rasa iffah ini atau rasa qanaah ini dalam hidup kita. Ya. Sehingga akhirnya dalam kehidupan kita selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kita memandang bahwasanya Allah tidak adil. Makanya salah satu faedah yang lain daripada sifat qanaah ini akan menanamkan rasa kesempurnaan iman dalam diri kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya apa yang Allah telah berikan kepada kita itu yang terbaik. Walaupun dalam keinginan kita, barangkali akan kita kalau kita lebih kaya, kita akan lebih baik. Jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya setan. Seperti apa yang dirasakan oleh Sa'labah.
Apa yang dialami oleh Sa'labah, apa yang dialami oleh Korun. Korun dahulu adalah merupakan pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia didoakan karena dia tidak sanggup dalam kehidupan miskin, dia minta doa dari Nabi Musa, akhirnya dijabah dan akhirnya menjadi kaya raya, tapi akhirnya dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi musuh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Sa'labah. Ketika dia susah, dia masih rajin ibadah. Tapi karena tidak kuat dengan kemiskinan, dia minta kepada Rasulullah untuk didoakan jadi orang kaya. Kata Rasulullah, itu lebih baik bagimu. Tapi dia tidak tetap meminta agar Rasulullah mendoakan dia menjadi orang kaya. Setelah kaya, dia pun akhirnya lupa. Bahkan mati dalam kemunafikan. Itulah bahayanya kalau kita tidak punya sifat qanaah. Ya. Dan selanjutnya adalah bahwasanya dengan qanaah ini, kita akan senantiasa punya kemuliaan jiwa kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dipandang mulia oleh manusia. Walaupun kita barangkali bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah orang yang punya jabatan yang tinggi, bukan punya harta yang banyak, tapi karena kita punya qanaah, ada sifat kaya jiwa, maka selamanya orang akan memandang bahwasanya ini adalah orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itu, tanamkan senantiasa rasa qanaah ini agar supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Rasa kebahagiaan, ar-rahatun nafsiyah, kebahagiaan di dalam jiwa kita. Jadi kita tidak merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita, oleh teman kita, oleh tetangga kita. Ya. Kita hanya sibuk dengan diri kita. Bahkan kita lebih fokus dengan apa yang akhirnya tidak merasa puas karena terlalu menuruti hawa nafsunya, karena terlalu menginginkan hidupnya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, bukan sekedar ingin dengan apa yang menjadi hajat hidupnya. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah, agar supaya kita senantiasa yang diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa belajar dari perjalanan para nabi, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun siar para sahabat, ataupun sallallahu sirah orang-orang salaf soleh terdahulu, Jibril, ya, agar gunung-gunung di Mekah ataupun gunung Uhud yang ada di Madinah itu dijadikan gunung emas, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak. Subhanallah. Karena kata Rasulullah SAW, dunia darun liman la darolah. Dunia itu adalah rumahnya bagi para gelandangan. Artinya orang yang tidak punya rumah. Ya, itulah para sholihin, para salafun salih. Ya. Kemudian, agar kita mempunyai sifat qanaah, maka kita bisa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh pada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya telah bacakan doa wa'da'watillah yustajabul. Kita minta kepada Allah agar supaya Allah berikan kita qanaah di dalam jiwa kita. Yang qanaah, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya rezeki itu telah diatur oleh Allah dan ditakar. Ya. Semuanya sesuai takarannya. Kemudian juga yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tertanam dalam diri kita rasa qanaah, yaitu kita melihat kepada yang
lebih susah dari kita. Sebagaimana Rasulullah tadi sampaikan di dalam hadisnya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada siapa yang lebih rendah darimu dalam urusan dunianya. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi ya, dalam urusan dunia. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa melihat kepada yang lebih tinggi, bahwa azdaru ajdaru alla antazda bahwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi ta'ala. Jadi kalau kita melihat kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih kaya, kepada yang lebih hebat dalam urusan dunia, maka kita akan mengingkari nikmat Allah. Artinya kita tidak mensyukuri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hal lain yang juga bisa kita tanamkan untuk meraih sifat qanaah ini adalah senantiasa mengingat kematian ya. Mengingat kematian, kita ziarah kubur, bahwasanya apa yang kita miliki dari dunia ini ketika kita mati tidak akan ada yang kita bawa. Ya. Sebagaimana ketika kita keluar dari muka bumi ke muka bumi ini dalam keadaan kita telanjang, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa, ya. Maka kita akan kembali kepada Allah pun dalam keadaan telanjang. Hanya saja ya, kita nanti ketika mati akan dipakaikan cuma sehelai ataupun beberapa helai pakaian yang harganya tidak seberapa. Bahkan nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur kita dalam keadaan kembali telanjang. Artinya semua yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya adalah hanya pinjaman. Pinjaman yang satu saat nanti akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian juga yang bisa kita lakukan kalau kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah ini adalah kita memperbanyak baca Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayat khususnya yang berkenaan dengan rezeki dan kehidupan. Sehingga akhirnya kita lebih yakin bahwasanya tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah tidak berbuat adil kepada hamba-hambanya. Allah lebih mengetahui kondisi hamba-hambanya dan apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ketika kita sudah meraih sifat qanaah dalam diri kita, maka akan dihilangkan dari jiwa kita penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah penyakit hati berupa hasad, iri, dengki, ghibah, namimah, yang itu bisa merusak amal-amal perbuatan kita dan bisa menjadikan kita merugi di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kita. Dan adapun hal-hal yang menjadikan kadang-kadang kita sulit untuk meraih sifat qanaah ini adalah karena kita sering terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada dunia, ataupun kita hanya punya kumpulan orang-orang yang kaya sehingga kita selalu melihat kepada yang atas. Ini bahayanya kalau kita senantiasa bergaul dengan orang-orang kaya ya. Kemudian juga terlalu berlebih-lebihan dalam hal-hal yang sifatnya dibolehkan atau mubah. Ya, padahal itu adalah yang mubah di dalam Islam itu dibolehkan. Tapi dalam pandangan tasawuf, ya, dalam pandangan ilmu tasawuf itu sesungguhnya akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tulul amal, menjadikan kita banyak berangan-angan, sehingga akhirnya semakin kita terbawa oleh syahwat dunia kita dan melupakan akan akhiratnya. Kemudian yang menjadikan penyebab kita sulit untuk meraih sifat qanaah adalah jarangnya kita mengingat kematian dan jarangnya kita mengingat akhirat. Jadi seakan-akan ketika kita hidup di dunia kita berusaha, seakan-akan kita betul-betul selamanya ya. Bahkan kita kadang-kadang takut sekali dengan kematian. Ya, kalau sudah sakit sedikit sudah ketakutan. Padahal suatu saat nanti kematian itu juga akan kita temui, ya, cepat atau lambat, ya, sehat atau sakit, tua atau muda, kaya atau miskin, dimanapun kita pasti akan menemuinya.
Oleh sebab itu para jamaah sekalian, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Mari kita bangun sifat qanaah ini agar hidup kita bahagia, baik hidup di dunia maupun di akhirat kita, dan tentunya bukan hanya manfaatnya buat diri kita, tapi manfaat buat keluarga kita, buat lingkungan kita, dan buat umat. Sebab orang kalau sudah mempunyai sifat qanaah, ya, punya sifat merasa cukup, apa yang Allah berikan kepadanya dari kelebihan dia akan berikan kepada saudara-saudara. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridho Allah terhadap apa yang Allah berikan, niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Artinya kalau orang sudah punya sifat qanaah, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya. Maksudnya apa? Dia akan cukup dengan apa yang dia makan. Sisanya dia akan berikan kepada saudara-saudaranya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para salafun saleh, termasuk para aulia dan salihin. Mereka senantiasa mendahulukan orang lain. Sementara apa yang cukup bagi mereka adalah yang dia pakai untuk hari itu. Barangkali ini saja sebagai pembukaan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan tausiah keutamaan sifat qanaah yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan. Selanjutnya bagi jamaah sekalian, bila ada yang bertanya silakan. Baik, ini Ustadz ada pertanyaan dari Pak Karmanto ya. Maksudnya apa artinya mubah dalam Islam? Ya. Baik, langsung kita jawab ya Pak Karmanto ya, dan para jamaah sekalian. Mubah dalam artinya, dalam bahasa Arab artinya yang dibolehkan. Ya. Artinya bukan suatu hal yang dilarang. Ya. Suatu hal yang boleh untuk kita lakukan, boleh untuk kita makan, boleh untuk kita cari. Itu adalah suatu hal yang boleh kita lakukan. Seperti usaha kita boleh. Ya. Kemudian mengumpulkan harta secukupnya itu juga boleh. Tapi kalau seandainya berlebih-lebihan, maka itulah yang menjadi batasan kita akhirnya menjadi madmum, jadi suatu hal perbuatan yang kurang baik ya. Kenapa? Karena kalau kita berlebih-lebihan, ujung-ujungnya nanti akan menjadi berat bagi kita ketika di akhirat, nanti ketika akan dihisab. Karena setiap apa yang halal itu nanti akan dihisab, sedangkan yang haram, rezeki yang kita terima ataupun kita dapat atau yang kita punya pasti akan menjadi azab. Artinya berlebih-lebihan dengan dalam hal yang mubah itu akan menjadikan kita semakin keras hati kita. Ya, akhirnya menjadi kita orang yang kurang syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Jadi begitu kira-kira, Pak. Ada lagi Bapak Ibu jemaah sekalian? Saya coba bertanya juga nih Ustaz. Ya. Terkait ini yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana qanaah dengan yang sedikit, sedangkan sedikit, kata definisi sedikit itu kan berbeda pada setiap orang, Ustaz. Baik. Ya. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an tentang qanaah dengan yang sedikit ya. Ar-ridha bil qalil. Salah satu makna ketakwaan gitu menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Artinya yang sedikit itu artinya apa? Karena memang kehidupan Sayyidina Ali di antara sahabat yang 4 adalah yang paling kurang beruntung dalam urusan dunia kalau dalam tatapan kita ya. Artinya di antara sahabat-sahabat Nabi yang 4, di antara sahabat Nabi yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, maka Sayyidina Ali lah yang kehidupannya cukup prihatin. Namun dalam pandangan Sayyidina Ali, dia tidak merasa bahwasanya Allah tidak adil. Dia merasa bahagia dengan
dengan kesederhanaan beliau dalam kondisi yang cukup prihatin, namun beliau merasa bahagia. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rezeki yang kecil, yang sedikit itu, maka akan semakin sedikit hisab. Ya, akan semakin sedikit hisab, yang pertama. Yang kedua, dengan kita ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit, ya, maka sungguhnya saat itu kita sedang ridho dengan ketentuan Allah. Apabila Allah telah ridho, kita ridho dengan ketentuan Allah, Allah pun akan ridho kepada kita. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang luar biasa. Itulah sesungguhnya yang menjadikan kita tidak pernah sedih di dalam kehidupan ini. Tidak akan pernah galau di dalam kehidupan ini. Karena yang menjadikan orang galau itu adalah pada saat dia tidak meridhoi apa yang menjadi takdir Allah untuk dirinya, baik rezekinya maupun kondisi yang sedang dia alami. Jadi apa yang dialami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam keterbatasan hidup, namun dia ridho karena dia yang mengalaminya, ya. Maka kita pun harusnya lebih ridho, ya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau menikah dengan putri Rasulullah SAW dan selalu didoakan oleh Rasulullah. Dia selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka betapa untungnya beliau, ya. Makanya di satu sisi Sayyidina Ali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbatasan dalam rezeki, tapi Allah memberikan kepada beliau ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Maka kalau Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kalau aku adalah sumbernya ilmu Pak Ali Babu, maka Ali adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah pintu untuk masuk ke ilmu itu. Artinya Rasulullah Sayyidina Ali radhiyallahu an betul-betul qanaah, artinya betul-betul merasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Betapa indahnya kalau kita bisa mensuri tauladani beliau, ya, karena dengan keterbatasan yang ada, ya, beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah iri dengan sahabat Utsman bin Affan, ya, yang dikenal sangat kaya raya di antara sahabat yang 4, ataupun kepada Abdurrahman bin Auf, ya, yang dikenal orang istilahnya uratnya urat kaya, ya, bercita-cita ingin menjadi orang miskin tapi senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Saya rasa itu barangkali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Iman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam hal ilmu, adakah qanaah? Bagaimana? Dalam hal ilmu, adakah qanaah? Oh, bolehkah kita qanaah dalam hal ilmu? Artinya merasa cukup dengan ilmu. Nah, ini salah satu yang tidak diboleh. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk punya sifat hasad dalam urusan ilmu. Ada 2 orang yang harus kita hasadi atau yang merasa iri. Kepada siapa? Kepada orang yang diberikan harta, kemudian hartanya dia infakkan siang dan malam, setiap hari dia berinfak dengan harta yang Allah berikan. Diberikan harta yang banyak, tapi hartanya itu dia habiskan, dia setiap hari dia keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada orang yang diberikan ilmu, di mana ilmunya diajarkan kepada orang, dia berikan manfaat kepada orang lain, ana al-laili wa atrafan nahar. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk jangan qanaah terhadap ilmu, ya. Jangan qanaah terhadap ilmu, tapi justru kita harus punya sifat tamak terhadap ilmu. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan akhilan tanalal ilma illa bisittati. Sa'umbika an tafsiliha bi bayanin zakaun wa hirsun. Zakaun yang pertama, syarat kita mendapatkan ilmu adalah zakaun, kecerdasan. Yang kedua adalah hirs. Hirs itu artinya ketamakan. Jadi harus punya rasa tamak kepada ilmu. Tidak pernah merasa puas. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu
dari semenjak kau di buayan atau dari ayunan sampai kau masuk ke liang kubur. Artinya batas kita menuntut ilmu adalah pada saat kita menemui kematian atau menemui ajal kita. Ya. Ya, alhamdulillah, semoga terjawab Pak Iman pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Karmanto nih, Ustaz. Katanya dalam Islam kita harus kaya biar iman kita tidak dibeli atau dikafirkan. Itu gimana maksudnya Pak Ustaz? Ya, baik. Ya, baik. Banyak orang berpikiran bahwasanya ketika kita qanaah tidak boleh kaya. Ini sebuah persepsi yang salah sebetulnya. Ya, itu sebuah persepsi yang salah. Yang tidak boleh itu adalah ketika Allah berikan kita kekayaan, kita bakhil. Kita bakhil. Tanda orang bakhil bahwasanya dia tidak qanaah. Ya. Tapi kalau orang yang qanaah ketika diberikan kekayaan, maka hartanya itu dia infakkan di jalan Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Karena saya pernah sampaikan sebelumnya dulu dalam kajian sebelumnya bahwasanya tidak ada yang namanya irit dalam urusan akhirat. Banyak kadang-kadang orang irit dalam urusan akhirat dengan alasan apa? Karena kalau untuk urusan akhirat walaupun sedikit kan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berganda. Justru ketika kita mengetahui itu, hendaknya kita harus punya sifat qanaah. Pada saat Allah berikan kita kelebihan, maka sebanyak-banyaknya kita keluarkan di jalan Allah. Yang berarti Allah berikan kita kelebihan. Pada saat kita punya sifat qanaah, banyak manfaat dari harta yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat dan paling baik manusia adalah akhlaknya, paling manfaat atau budi pekerti. Iya. Saya kira saya itu barangkali. Iya. Semoga terjawab pertanyaan Pak Karmanto. Baik, jemaah sekalian, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada cukup waktu, insya Allah masih ada sekitar 20 menit lagi ke depan. Ya. Baik. Wah, saya harus kaya nih dalam meraih harta di dunia dan bekerja keras untuk meraih kekayaan dengan tujuan agar nanti bisa membantu sesama umat dengan harta benda yang diperoleh. Itu boleh nggak seperti ini apa? Punya maksud atau pernyataan seperti itu. Menjadi kaya, ya, itu kan hak prerogatif Allah sebetulnya, menjadikan kita kaya atau miskin. Ya, jadi jangan pernah kita bercita-cita apa istilahnya memaksakan diri untuk kaya, tapi mohonlah kepada Allah untuk menjadi manusia yang banyak manfaat. Allah jangan pernah untuk menjadi manusia yang banyak manfaat. Tujuannya adalah untuk mencari keberkahan, bukan untuk mencari kekayaan. Karena kalau kita menuju keberkahan, insya Allah akan dijadikan orang yang kaya. Tapi belum tentu orang kaya kan ya itu orang yang berkah. Nah, maka untuk orang keberkahan itulah kan. Maka kalau orang sudah berkah, insya Allah akan manfaat. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam hidup, sehingga dalam usaha kita berkah oleh, sehingga dengan usaha kita terus dalam hidup, tapi juga kita terus menebar
Silakan Bapak Ibu jamaah bagi yang masih ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi Pak Iman, Pak Ustadz. Dalam membangun bangsa yang menghadapi persaingan global yang sangat ketat, bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait qanaah? Ya, baik. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Nah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Hadis ini mengingatkan kita bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwasannya di dalam usaha. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu al fasada fil ardh. Ahsanallahu ilaik." Al-Quran bahwasanya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menginginkan di antara hambanya betapa Rasul pangku tangan. Tapi kita harus berusaha. Sebagaimana para nabi-nabi selalu berusaha. Tapi yang harus digarisbawahi, jangan terus nabi-nabi digarisbawahi sampai mereka sampai Tuhan. Nah, ini sebagai bentuk yang dikatakan. Wala tabghitan ada negara nabi supaya bawahi. Nah, ini sebenarnya bukan kerusuhan sebetulnya. Artinya global gara-gara justru malah kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kata-kata wala tabghil fasada fil ard ini adalah benar. Kata-kata wala tabghil untuk bagaimana kita harus menanamkan oleh bentuk di dalam diri kita sifat qanaah. Kalau telah fasad artinya cukup benar Allah yang kita lakukan itu kita senantiasa di Jannah wa ta'ala. Kita memohon apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam keridhaannya. Termasuk usaha yang kita kerjakan, kita lakukan secara maksimal, tapi urusan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di awal bahwa masuk usahanya kita serahkan kita kepada kita menjadi orang kaya. Tapi bercita-citalah minimal saya sampaikan di awal bahwa yang berkah. Saya kira itu Mas Reza. Ya, alhamdulillah. Semoga terjawab pertanyaan Pak Iman ya. Ini suaranya agak lambat ya, jadi kadang-kadang ganggu juga nih. Ya, delay Pak Ustadz ya. Iya, jadi lambat akhirnya jadi ngerusak konsentrasi juga nih. Ya, mungkin jaringan internet di sini ya. Iya, ya. Sama-sama Pak Iman. Ya. Jazakallah khairan. Baik, mungkin terakhir sebelum ditutup dengan doa, ini ada terkait tadi yang Pak Ustadz sampaikan zuhud ya. Itu misalnya beranggapan bantu kondisi ekonominya menjadi lebih baik. Tapi dia tidak mau. Nah, apakah implementasi dari sikap yang ditunjukkan si orang ini sudah benar atau enggak, Ustaz? Satu ungkap karena dia ingin mencapai zuhud ulama, ya. Sehingga dia pengen ada ungkapan
Makna zuhud adalah antamlika dunya la dunya tamlikuka. Jadi yang dimaknai zuhud itu adalah kita memiliki dunia, bukan dunia memiliki kita. Jadi sebetulnya sah-sah saja kita mempunyai kekayaan, kita punya usaha, kita punya pekerjaan, dibolehkan sebetulnya. Tidak melarang kalau kita hidup di dunia ini kita berusaha. Bukan berarti zuhud itu kita hanya diam saja tanpa usaha. Zuhud itu justru saja tanpa usaha. Berarti zuhud yang hidup di usaha dia. Zuhud itu justru saja tanpa kita bisa menguasai yang hidup di usaha bukan sebesar baliknya saja kita bukan bisa menguasai. Oleh sebab itu kita harapkan ketika kita bisa memahami bahwasanya zuhud itu kita bisa menguasai kita bisa untuk urusan akhirat kita, untuk harta kita, memahami urusan dimaknai dengan bahwa kita walaupun hidup kita dalam keterbatasan, tapi itu harta akan takdir dunia itu belum dikatakan sebagai arti zuhud. Justru zuhud itu pada saat dalam kondisi kaya atau miskin kita tidak dimiliki oleh keinginan-keinginan dunia. Ya. Saya rasa itu barangkali Mas Reza. Mudah-mudahan bisa terjawab. Miliki. Tidak ada jamaah lagi yang mau bertanya. Boleh langsung ditutup saja dengan doa. Ustaz. Ya, baik. Baik, para jemaah sekalian, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama dan ilmu yang bermanfaat dan menjadi nasihat baik saya pribadi maupun bagi para jamaah yang bersama-sama telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mengikuti alhamdulillah menjadi kajian ini dan malam hari ini. Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am. ربنا لك الحمد يا من وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك والمعافاه إني أسألك المنفعة والبركة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم كن لكم يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.